Saya tahu Abang Billy itu cinta Tuhan Yesus. Kayak Juma, Riva, Nandar nggak usah dinaikin di room kita. Nggak ada gunanya juga karena ada juga di Amsal, Bang. Jangan menjawab orang bodoh. Karena apa? Ya, orang bebal jangan memberikan jawaban kepada orang bebal karena nanti kita akan ikut dengan dia gitu loh. Kita fokus aja bagi memberitakan Injil apologet. Masih banyak kok jiwa-jiwa yang mau mendengarkan apa yang kita beritakan. Ya, Bang Billy, mohon maaf, kayak sejumlah itu nggak usah dinaikin. Jadi begini Mikana, kadang kan saya butuh mainan, jadi aku butuh mainan, aku bikin mainan. Tapi untuk menjelaskan tidak. Memberitakan firman bukan butuh mainan, nggak boleh seperti itu, Bang. Gak ada mainan saya, nggak ada mainan, makanya aku bikin dia mainan biar dia itu stres sendiri, nggak tahu apa-apa sih. Nih Bang Billy, ada di Amsal ya, bentar ya, di Amsal itu apa ya, bentar. Bahwa kita tidak boleh berdebat sama orang bebal. Karena apa? Dia akan nanti menginjak-injak kata-katamu yang bijak atau firman Tuhan yang bijaksana. Jadi nggak ada gunanya, Bang. Biarkan saja mereka keluar-keluar di roomnya sendiri. Biarkan aja mereka menghujat Tuhan Yesus di roomnya sendiri. Nggak usah kita lawan debat, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita fokus aja memberitakan Injil. Biar 1-2 orang pun yang mendengar, nggak apa-apa. Itu berharga di mata Tuhan. Ya, biar satu jiwa, ingat, satu jiwa saja bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorai di surga. Daripada kamu naikin penghujat di roommu, dia menghujat Tuhan Yesus, menginjak-injak Tuhan Yesus di room kita. Apakah Abang Billy mau? Makanya kan udah jelas, jangan memberikan mutiara kepada orang bebal. Dia akan menginjak-injak Tuhan Yesus di room kita, Bang. Betul. Makanya kalau sudah tidak dialog ya mendingan kita turunin. Bukan takut molok. Tadi Sis Mikana, kita mau nyatakan bahwa dia itu betul-betul merendahkan. Makanya dia bilang Yesus di surga masih manusia kan. Jadi udah terbukti. Parah. Udah terbukti. Jadi saya sebenarnya teman-temannya kalau mau maksudnya tetap sepakat dengan pemahaman dia, silakan kalian menyembah yang masih insani, masih manusia. Jadi kalau masih manusia. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku apologet, dia menekankan kemanusiaan Tuhan Yesus, tubuh Yesus ciptaan. Nggak usah diajak berdebat teman-teman ya. Nggak usah. Oke. Edukasi dulu ke penonton. Bagaimana dengan ayat ini? Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru nama Yahweh. Yahweh berseru nama Yahweh. Artinya, Sang Pencipta kita, itu eksistensinya apa? Ruh. Oke, ruh ini yang kita sebut dengan Allah. Ruh ini yang kita sebut disebut Bapa. Bahasa Inggris itu God. Bahasa Ambon kayak tete manis, ya. Tete manis, ya. Itu adalah merujuk kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta ini yang menjadi manusia yang kita panggil dengan Yesus. Dari mana kata nama Yesus ini? Dari nama Sang Pencipta, YHWH. YHWH disebut juga Jireh, maka Diskim, Nisi, dan yang menjadi manusia adalah YHWH Sua, yang kita sebut dengan Yehusua, atau Yesus Kristus. Ini penjelasan saya bahwa Allah kita tetap Allah yang esa. Selesai. Jadi kan begini sebenarnya, saya sebenarnya nggak terlalu mau ini, hanya karena dia menyatakan bahwa itu berbeda, makanya aku perjelas biar orang juga tahu dia ini menyembah siapa gitu kan. Ternyata dia bilang Yesus itu masih manusia di sorga, ya kan. Aku menyembah keilahiannya bukan kemanusiaannya. Nah ini, jadi gimana kalau kemanusiaan dan keilahiannya satu? Masa kamu mau membedakan penyembahan itu ya, maksudnya penyembahan kepada keilahiannya itu nanti gimana caranya? Sedangkan keilahian dan kemanusiaannya itu satu. Iya. Jadi ini kacau kan? Nah, kita kan sebentar Kak Mikana, kita kan sering di framing oleh RT6. Tuhannya Yesus memberkati. Ya itu gara-gara statement mereka itu akhirnya kita di framing.
ada Bapaknya Yesus, ada Allahnya Yesus. Kan artinya seperti itu jadinya. Jadi Tuhan Yesus sangat direndahkan oleh narasi mereka. Ya, silakan Kak Mikana. Iya, dulu saya sebelum mengenal Alkitab, gak paham siapa Tuhan Yesus. Saya pikir dulu Tuhan Yesus itu Tuhan kecil, masih ada di atasnya gitu. Tetapi setelah saya belajar Alkitab, saya minta Tuhan Yesus berikan saya hikmat untuk mengenalmu. Saya semakin mencintai dialah Allah itu sendiri. Nah, seperti orang-orang Pak Erben itu, Pak Pombom, bertahun-tahun mereka berapologet, bertahun-tahun memberitakan Injil. Bukannya makin mencintai Tuhan Yesus, tapi malah merendahkan Tuhan Yesus. Sampai Pak Pombom bilang tubuh Yesus ciptaan, kan jadi ngayur jadinya. Jadi gini saja teman-teman. Shalom Bagi semua. yang ngaku-ngaku, bentar dulu itu Kami kan, apa? saya tadi mau bilang sama kayak kami karena bilang dia cuma mempermalukan kekristenan di YouTube-nya dia. Iya. Saya mau naik tadi bilang begitu, baca typing. Saya lihat di Betul. YouTube-nya dia cari followers di YouTube. Itu orang sadis loh, memperpecah belahkan kekristenan loh. Memecah belah Itu kekristenan. dia saya bilang dari tadi baca typing. Saya bilang waduh nih orang ini masa dia mempermalukan kekristenan di YouTube-nya dia mencari followers. Itu aja. Iya lanjut. Iya betul Oke, itu, Bang Rasul Paulus. Jadi di YouTube-nya dia tuh bikin judul-judul memecah belah kekristenan. Ah itu saya sedih. Saya sampai nangis loh karena bukan membawa apa namanya ya dampak positif gitu kan. Karena gitu kita nggak boleh loh seperti itu. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan dan Allah, lalu ada yang manggil Yesus Bapaknya yang baik, loh kok kamu bilang dia sesat? Terus kamu ketika berdoa ketika kamu manggil Bapa kami yang ada di sorga itu siapa? Jadi harusnya semakin lama memberitakan Injil, harusnya semakin cinta Tuhan Yesus, bukan malah merendahkan dan mendiskreditkan Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ini malah merendahkan, mendiskreditkan Tuhan Yesus. Nah, Sang Pencipta itu hanya satu, yaitu Yesus. Maka Yesus itu adalah apa? Allah. Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah God. Yesus itu adalah tete manis kalau kita bilang di kampung. Sang Pencipta itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada dua. Dan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang kita sembah. Ya, gimana, Rasul Paulus? Jadi gini, Bang Bill, sebentar saya sedikit aja. Jadi Injil itu kan adalah pemberitaan ya tentang siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang mereka ganti Injil itu Trinitas gitu. Jadi begini saja, gini, lain kali Bang Billy nggak usah ajak orang-orang si Erben, si Andi. Enggak ajak kami karena enggak diajak, mereka yang naik, aku naik. Lebih bagus kita fokus saja memberitakan Injil. Soalnya itu memecah belah kekristenan loh, membuat orang jadi bingung nanti. Sudah fix Yesus Tuhan dan Allah. Fix nubuatan 9 Yesaya 9 ayat 6. Siapa Yesus? Coba kalian lihat Yesaya Yohanes 8 ayat 24. Ketika Tuhan berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Baca ayat selanjutnya, siapa dia di situ? Ayat sebelumnya siapa dia? Iya, dia di situ baik kan aku maupun Bapakku tidak 27. kamu kenal. Tapi Tuhan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi mending kita fokus itu mereka nggak terima sih. Fokus saja kita memberitakan Injil. Mereka udah nggak terima itu. Oke, yang kita itu ke Muslim aja lah. Ya kita fokus ke Muslim dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Bukan, Kita ke semua orang kita memberitakan Injil, tapi bagi orang yang mengaku-ngaku Kristen kemudian mendiskreditkan Tuhan Yesus, Yesus hanya ciptaan, Yesus segala macam, ini bukan ini. Nggak usah diajak berdebat Bang gitu. Karena kita itu memberitakan Injil kepada semua orang. Karena Tuhan menyuruh kita beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Jadi, tapi kalau ada yang ngaku-ngaku Kristen lalu dia ajak berdebat, ini kalian ini ya sesat kalian bilang Yesus Bapa segala macam, nggak usah dikawani berdebat Bang, nggak usah. Langsung diturunin aja. Banyak juga orang Kristen nggak tahu dia tentang Alkitab, bisa juga kita ajarin dia gitu, kita bimbing. Karena banyak juga orang Kristen nggak paham mengenai Alkitab. Nah disitulah kita kasih dia bimbing bahwa supaya dia mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan mengasihi sama manusia. Nah kalau kita
katanya mengasihi sama manusia, dia mengaku-ngaku Kristen, tapi dia memecah belah kekristenan. Berarti kan dia nggak mengasihi sesamanya. Sedih loh saya kadang nangis melihat kayak Pak Bom Bom, kayak si Pak Erben. Betul itu yang dibilang Bang Rasul Paulus di YouTube-nya, membuat judul-judul dan juga memecah belah kekristenan kayak gitu. Nggak usah dari jangan. tutur kata mereka aja kita udah tahu karakter mereka. Siapa di antara kami yang sering menghujat, memaki? Nggak pernah. Tapi bahasa dia kasar, kayak si Bom Bom juga. Setan apa segala macam. Itu kan narasi-narasi yang nggak perlu diucapkan. Betul. Makanya sudah kita fokus saja memberitakan Injil. Banyak juga orang Kristen gak paham mengenal Alkitab, kita bimbing, kita tuntun ya berdasarkan Alkitab gitu. Udah jelas kok siapa Tuhan Allah kita, hanya Yesus Kristus. Dialah pencipta langit dan bumi. Bang logika, Bang berserah. Saya kalau mau ditanya Bapak, Anak dan Roh Kudus, ya saya jawab aja. Bapak, Anak dan Roh Kudus adalah penyataan kasih Allah kepada manusia lewat, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu penyataan kasih sesuai dengan 2 Korintus 13 ayat 13. Kalau ditanya firman itu adalah apa? Penyataan karya Allah kepada manusia, yaitu menciptakan bumi dan menjadi apa? Penyelamatan. Karena kan sebelum bumi ini diciptakan, tentunya Allah adalah Allah yang Maha Tahu, dia sudah tahu apa yang terjadi. Jadi firman adalah penyataan karya Allah dan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah penyataan kasih Allah kepada manusia. Itu aja jawaban saya. Saya sedikit ya, boleh nggak? Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi lihatlah pelaku-pelaku firman siapa yang suka kita untuk dipersatukan. Lihat aja dari pelaku-pelaku firman. Kalau kita jangan pernah korek ya. Kalau saya rasa mereka juga sudah korek Mikana ya. Mikana ini pemberita firman juga di channelnya sendiri. Jadi jangan pernah ganggu juga. Nah mereka mau ganggu juga nggak boleh ya. Karena kita ini bukan memecah belahkan kekristenan, tapi kita mencari jiwa-jiwa yang belum mengenali Yesus Kristus. Tapi kalau dari teman-teman semua yang dari sebelah untuk membidatkan dan untuk bilang pengajar-pengajar ini A, B, C, D itu adalah penyesat, mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menghakimi sesama Kristen dan itu dilarang di dalam kekristenan. Jadi kalau lihat hal-hal seperti itu, kalau mau diskusi sesama kita, kita sudah siapkan, ayo kita ke Zoom, tapi mereka nggak mau kan? Yang ada mereka mau cari followers. Itu bukan tipikal penginjil, itu tipikal pemecah belah kekristenan. Ya, sudah jelas-jelas kalau mereka itu diskusi sama RT 06, mereka menyatakan Yesus itu adalah Allah. Tapi sesama kita, mereka nggak mau mengakui itu loh. Nah itu sangat-sangat diragukan kekristenan mereka. Apakah mereka mau memberitakan firman atau mau untuk memecah belah kekristenan? Kita lihat, kita ini mau jaring manusia atau kita mau memecah belah kekristenan? Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama dari Allah itu sendiri, penyataan di situ sendiri, Yesaya 44 ayat 6, di situ menyatakan sama Yesaya 48 ayat 12. Kalau kita lihat dari Yesus dari Wahyu 22 ayat 13, sama pernyataannya situ, Yohanes 13 ayat 13, Yesus itu adalah Bapa, sama. Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Sampai murid Yesus saja Thomas di Yohanes 20 ayat 27-28 mereka menyatakan itu. Jadi kita lihat saja ya teman-teman. Jadi kalau dalam pelayanan kita lihat, jauhkan dari diskusi debat sesama Kristen. Kami sudah menyendirikan diri, merendahkan diri selama hampir 6 bulan. Tapi sudah semakin banyak mereka menyesatkan kekristenan. Makanya kami harus siapkan ya, bagaimana caranya kita harus mentameng supaya jangan banyak ada disesatkan. Nah kalau sudah semakin banyak yang disesatkan, bagaimana coba sesama kekristenan harus seperti itu? Nah makanya kita hadir juga untuk mentameng supaya teman-teman jangan menyesatkan, jangan membidatkan. Si Suma mau maksa naik, sabar. Bentar pengikut dulu, Molok. Bang Billy, mohon maaf Bang. Nah, ada firman Tuhan ya di 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26 saya baca ya.
Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, seorang hamba Tuhan itu tidak boleh mencari pertengkaran, gak boleh menimbulkan pertengkaran. Ini suara siapa? Bang Billy. Terus. Ya, lanjut Kak Migana. Itu suara lagu. Nah gini Bang Masih Billy, dominan. yang ngaku-ngaku kapolojat kayak itu Erben tadi, kayak Pak Bom Bom dan lain sebagainya, itu mereka tahu nggak? Itu menjelek-jelekin kita. Saya sering dituduh apologet penyesat segala macam. Sebenarnya mereka itu mau mencari jiwa atau memang mau membuat kita down, membuat kita gimana ya? Aduh, aku susah bilanginnya. Jadi gini loh. Anda usah kalau yang merendahkan Tuhan Yesus, mendiskreditkan Tuhan Yesus, nggak usah dicari-cari debat sama dia. Kemudian juga Bang Billy, mohon maaf, saya tahu Abang Billy itu cinta Tuhan Yesus. Kayak Juma, Riva, Nandar, nggak usah dinaikin di room kita, nggak ada gunanya juga, karena ada juga di Amsal, Bang. Jangan menjawab orang bodoh. Karena apa? Ya, orang bebal jangan memberikan jawaban kepada orang bebal, karena nanti kita akan ikut dengan dia gitu loh. Kita fokus aja bagi memberitakan Injil, apologet. Masih banyak kok jiwa-jiwa yang mau mendengarkan apa yang kita beritakan. Ya, Bang Billy, mohon maaf, kayak si Juma itu nggak usah dinaikin. Jadi begini Mikana, kadang kan saya butuh mainan, jadi aku butuh mainan, dia aku bikin mainan, tapi untuk menjelaskan tidak. Memberitakan firman bukan butuh mainan, nggak boleh seperti itu Bang. Gak ada mainan saya, nggak ada mainan, makanya aku bikin dia mainan, biar dia itu stres sendiri, nggak tahu apa-apa sih. Nih Bang Billy, ada di Amsal ya, bentar ya, di Amsal itu apa ya, bentar. Bahwa kita tidak boleh berdebat sama orang bebal. Karena apa? Dia akan nanti menginjak-injak kata-katamu yang bijak atau firman Tuhan yang bijaksana. Jadi nggak ada gunanya Bang. Biarkan saja mereka keluar-keluar di roomnya sendiri. Biarkan aja mereka menghujat Tuhan Yesus di roomnya sendiri. Nggak usah kita lawan debat, nggak ada gunanya. Lebih bagus kita fokus aja memberitakan Injil. Biar 1-2 orang pun yang mendengar, nggak apa-apa. Itu berharga di mata Tuhan. Ya, biar satu jiwa, ingat, satu jiwa saja bertobat, seluruh malaikat bersorak-sorak di surga. Daripada kamu naikin penghujat di rummu, dia menghujat Tuhan Yesus, menginjak-injak Tuhan Yesus di rum kita. Apakah Abang Billy mau? Makanya kan udah jelas, jangan memberikan mutiara kepada orang bebal. Dia akan menginjak-injak Tuhan Yesus di rum kita, Bang. Betul. Makanya kalau sudah tidak dialog, ya mendingan kita turunin. Bukan takut molok. Kalau saya sih langsung udah nggak ada naikin mereka kayak gitu. Tapi gini Bang Billy, kalau aku belakangan ini kan si Juma pernah naik juga. Itu tidak terjadi diskusi kalau aku lihat. Saut menyaut. Iya. Saut menyaut terus, tidak ada diskusinya, tidak ada edukasinya. Jadi saling Bang, berserah. Itu mereka itu kalau naik itu merendahkan Tuhan Yesus dituduh pencuri keledai. Kalian masih mau berdebat sama orang-orang kayak gitu? Tuhan Yesus dituduh poligami, menikahi anak kecil. Itu tuh Tuhan Yesus disamakan dengan kotoran. Orang-orang kayak gitu masih mau ditemani berdebat. Untuk apa? Oke Kak Mikana. Jadi begini, ketika mereka mengenakan tentang kitab 1928 itu jelas. Itu jadi pertanyaan mereka. Kalau mereka menganggap Injil itu adalah isi begitu, artinya orang yang memahami itu adalah umat-umat yang tidak cerdas. Dan itulah yang disimpan di Lauh Mahfuz. Bagaimana mungkin Injil yang benar sejorok itu? Pikirkanlah umat Islam. Kalian memang berpikir yang apa? Kalian ingin menyerang tapi kalian lupa bahwa Tuhanmu juga kau injak.
Injil seburuk itu disimpan di Lauh Mahfuz untuk apa? Luar biasa, tepuk tangan untuk Injil. Ya makanya Bang Billy, mohon maaf, tolonglah Bangku yang baik hati, jangan naikin penghujat. Yang kemarin dia menuduh bahwa Yesus adalah Molok. Mengapa orang Kristen mengorbankan? Enggak, kami tidak mengorbankan Yesus, tetapi jelas di dalam hadis ya mengatakan bahwa apa? Orang Nasrani dan orang Yahudi akan menjadi apa? Penebus dosa. Yang Molok siapa? Yang menebuskan manusia dosa orang lain kepada orang lain, itulah dewa Molok, ajaran dewa Molok. Silakan kau makan dewa Molok itu, tepuk tangan. Saya juga Orang-orang Kristen nggak usah naik ke room penghujat, biarkan aja. Bentar Bang, coba aja mereka buka room tanya jawab kita, mereka berani nggak? Jangan nanya. Kalau mereka nggak berani seperti itu, kalau mereka nggak mau berani seperti itu, biarkan aja di roomnya sendiri, dia buka room sendiri menjelekkan Alkitab, merendahkan Tuhan Yesus. Nggak, biarin aja, nggak usah diladenin, biarin, nggak usah diiniin. Karena apa? Tuhan Yesus pembela kita. Semakin Tuhan Yesus dihujat sama mereka di room mereka, semakin banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Kalau saya nggak mau naik ke situ, nggak ada gunanya Bang. Lebih bagus nama Tuhan Yesus saja kita kobarkan. Nama Tuhan Yesus sudah agung, sudah mulia, sudah tinggi. Namanya kita masyurkan. Di room kita selalu bahas Alkitab saja, nggak usah banding-bandingin sama agama lain Bang. Karena kalau nama Tuhan semakin dikibarkan, semakin banyak datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagi penghujat, mereka menghujat Tuhan Yesus, ingat, semakin banyak juga jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus. Karena sejarah gereja mula-mula dulu Eropa, ya, orang Kristen dihina, direndahkan, dikasih makanan untuk singa. Tuhan Yesus direndahkan sampai Kaisar Nero bercita-cita dia harus melenyapkan nama Yesus di muka bumi dan nama dia harus berkibar. Tapi apa yang terjadi? Nama Nero sekarang diberikan untuk anjing. Jadi nggak usah kita lawan-lawan orang-orang penghujat berdebat. Tinggikan saja nama Tuhan Yesus, muliakan saja namanya. Semakin banyak datang kepada Tuhan Yesus. Itu perbuatan mereka, karena mereka suka menghujat Tuhan Yesus, tapi buktinya makin banyak datang kepada Tuhan Yesus. Tapi dengan satu syarat, jangan kalian lawan mereka berdebat. Kakak Mikana itu, ya kakak Mikana bilang Nero, teringat kan? Anjing Oma saya juga kan nama Nero. Aku datang sama Oma, bukan aku yang ditanya sudah makan. Oma aku udah bertanya, pilih. Tanyakan tuh Nero kalau so makan dalam bahasa mana tuh? Tanyakan itu Nero kalau so makan. Astaga Oma, bukan dia tanya dia cucu so makan tuh belum, itu Nero dia tanya. Oma. Jauh-jauh DP cucu udah datang, rekan dicoba tanya Paulus, Nero so makan belum? Oma. Iya, jadi udah masyurkan nama Tuhan Yesus di rumah masing-masing. Masyurkan namanya, tinggikan namanya. Apa firman Tuhan Yesus kalian tahu nggak? Saya bacakan ya. Apabila anak manusia ditinggikan dari bumi, ya, apabila Tuhan Yesus ditinggikan dari bumi, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ingat, firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus tidak akan pernah berdusta. Tinggikan saja namanya, masyurkan saja namanya. Itu ada loh, tertulis ya, saya baca ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak Bapa yang menariknya dari surga ya. Jadi kita tinggikan nama Tuhan Yesus, tinggikan namanya, masyurkan namanya. Ya, tidak usah berdebat-debat sama penghujat. Ntar saya baca ayatnya ya. Siapa dulu tuh Empat Cemplok. Bang Radikal. Ya, halo Bang. Masih monitor? Masih. Ada yang mau naik silakan, saya turun dulu di Bang. Apa? Oke Bang. Gak apa-apa, ya, Rasul. ya. Bro Radikal Ya. tetap aja. Aku turun aja. Aku di luar soalnya. Ini saya mau turun juga. Ini apa? Oma saya nih. Singgah saya ya. Oke. Ada berita kabar. Oke, saya harus turun dulu ya. Sinama. Singgah saya off hari ini. Singgah di kos. Oke, saya bacakan ya Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Haleluya. Makanya tinggikan, masyurkan nama Tuhan Yesus di room kalian. Gak usah banding-bandingin sama agama lain. Tuhan Yesus nggak pantas disandingkan dengan yang lain.
dengan tuan-tuan yang lain, nggak pantas. Ya, tinggikan saja namanya, masyurkan namanya. Makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman Kristen di WA-mu, di Facebook-mu, di mana story WA, story Facebook, story TikTok, YouTube, posting firman Tuhan, biar 1 ayat 2 ayat, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan, ya dan amin. Kamu tinggikan, kamu muliakan namanya, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Karena apa? Tuan-tuan lain di bumi ini sudah mati membusuk. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan ya. Yesaya 26. Kalian baca nanti di Yesaya bahwa tuan-tuan lain sudah mati membusuk ya, nggak bangkit-bangkit dan sudah dipunahkan ya, tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang masyur. Tuhan Yesus saja yang ini ya, yang tinggi mulia. Yesaya 26 ayat 12 ya, saya baca ya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas bumi, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya tuan-tuan lain yang pernah berkuasa di bumi ini sudah mati, membusuk, ya, sudah jadi arwah. Tetapi siapa yang hidup kekal abadi selama-lamanya? Tuhan Yesus Kristus. Makanya tinggikan saja namanya. Tidak ada kuasa yang bisa membatasi kuasa Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Ya, tinggikan namanya. Tidak perlu berdebat sama penghujat. Biarkan mereka keluar-keluar di rumahnya sendiri. Biarkan mereka menghujat, merendahkan Tuhan Yesus, menafsir Alkitab seenak jidatnya. Justru semakin mereka ngomongin Alkitab, justru semakin mereka menghujat, merendahkan Tuhan Yesus, semakin banyak yang datang kepada Tuhan Yesus. Buktikan kuasa Tuhan Yesus, saudaraku. Berdoa saja kalian, berdoa. Tidak perlu berdebat sama penghujat, dan juga tidak perlu berdebat sama orang-orang yang merendahkan, mendiskreditkan Tuhan Yesus. Yesus ciptaan, Yesus begini, mengaku-ngaku Kristen. Gak perlu, saudaraku. Ya, fokus saja memuliakan, memasyurkan, meninggikan Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, mantap ya. Haleluya. 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 Ya itu. Oke. Ya Bang Billy, tolong ya Bang Billy ya. Oke. God bless. Ya, shalom sis Mikana. Shalom. Shalom, Shalom. Belum bisa kayak Mbak Cemplok ini bersuara ini. Apa? Iya. Tapi tetap semangat lah. Oh, kenapa ini Cemplok nih? Sakit? Enggak. Kemarin habis itu tuh. Konser. Zulkifli ngapain dinaikkan cucunya ini penyembah dewa Molok koar-koar katanya darah Yesus dipersembahkan untuk siapa. Nggak taunya ngakuin sendiri nyembah dewa Molok. Enggak, Tapi jadi cuma begini nggak Mbak. berani naik kalau ada empok Cemplok. Jadi begini Mbak Cemplok. Zulkifli itu penyembah dewa Molok. Sudah Mbak Cemplok. Jadi begini, kita juga kasihani juga kepada mereka dalam hal begini. Mereka itu tidak membaca tentang kitab Musa. Mereka tidak membaca tentang kitab Taurat. Mereka tidak paham tentang Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka kehilangan kitab-kitab seperti itu. Kasihan juga mereka, sebenarnya mereka ini korban dari apa? Korban dewa Molok. Pengajaran yang salah. Jadi kalau kita lihat ya, ajaran kekristenan itu tidak bercampur dengan ajaran pagan. Enggak. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh pagan, mereka lakukan. Tetapi pagan yang mengikuti kita. Tetapi mereka mengikuti pagan. Itu bisa kita buktikan dengan data-data. Kemarin aja saya di tempatnya Edi, kita buka tentang kita bicara bersama Kimpin aja, mau lari sana lari sini dia Kimpin, karena mereka nggak pernah paham sejarah, mereka nggak tahu sejarah. Bayangin aja si semua mengatakan kamu nggak tahu Billy,
Pembukaan, pembukaan mata, pembukaan telinga, pembukaan mulut, hidung semua dibuka sampai bawah pun dibuka. Namanya juga pembukaan. Dia kejadian ada nggak? Nggak ada. Ya tiba-tiba mereka pembukaan. Penganut Dewa Molok ini kocak-kocak. Mana ada tahu tentang kejadian? Taunya apa? Pembukaan. Coba yang umatnya Dewa Molok pasti tahu apa itu pembukaan. Ayat apa itu? Silahkan dibuka. Pembukaan mulut, pembukaan telinga, pembukaan mata, bahkan sampai pembukaan selangkangan. Sudah. Oke teman-teman, mungkin kita bikin Zoom ya. Zoom